Lembaga Indopol Survei dan Consulting melakukan simulasi dengan asumsi 4 poros yang akan bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres 2024. Poros pertama diisi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendirian. Kemudian, poros kedua diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selanjutnya poros ketiga yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terakhir, poros keempat adalah KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Dari simulasi itu, muncul pasangan calon Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari poros Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, yang menempati posisi teratas dibandingkan lainnya. Pasangan Anies dan AHY menempati posisi yang teratas dengan 34,72%. Meskipun kemudian yang belum menjawab masih banyak yaitu 36,50%, kata Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistiyanto dalam tayangan YouTube, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Posisi kedua yang akan dipilih oleh responden yaitu paslon Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar dengan 20,08%. Pasangan ini berasal dari poros Partai Gerindra dan PKB. Sementara itu, posisi ketiga yang akan terpilih yaitu paslon Puan Maharani Erick Thohir dengan 4,88%. Paslon ini berasal dari poros PDIP. Lalu terakhir ada paslon Airlangga Hartarto Khofifah Indar Parawansa dengan 3,82% yang berasal dari poros KIB. Lebih lanjut, jika disimulasikan paslonnya berbeda, duet Anies AHY juga lagi-lagi mendapatkan posisi teratas. Misalnya, ketika Ganjar Pranowo masuk dan berduet dengan Airlangga Hartarto dalam poros KIB. Duet Ganjar-Airlangga hanya berada di posisi kedua di bawah Anies AHY dengan 22,03%. Sementara, Anies AHY 30,08%. Berikutnya, paslon Prabowo Muhaimin ada di posisi ketiga 17,40%. Posisi 4 ada duet Puan Erick dengan 2,93%. Ini saya menyimpulkan, bahwa prinsipnya simulasi ini pertama adalah tergantung pasangan yang dipadukan antara elektabilitas tertinggi, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo ini selalu mendapatkan dukungan yang cukup signifikan ketika berada di posisi calon presiden, Ratno menyimpulkan. Adapun survei ini dilakukan kepada 1.230 responden dengan margin of error sekitar 2,8%. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling. Survei ini dilakukan dengan cara wawancara secara tatap muka pada kurun waktu tanggal 24 Juni sampai tanggal 1 Juli tahun 2022.